saya Dea Priscilla. Background pendidikan saya S1, kuliah di ITSB, Institut Teknologi dan Sains Bandung, di Cikarang, Delta Mas. Untuk jurusannya itu perencanaan wilayah dan tata kota. Nah, sekarang itu saya kerja di Kementerian PUPR. Jadi sebelumnya itu Kementerian PUPR kan pasti identiknya itu dengan pegawai negeri. Nah, tapi untuk saya ini bukan sebagai pegawai negeri. Jadi di pemerintahan itu, di seluruh pemerintahan itu ada yang namanya ASN dan non-ASN. Nah, kalau yang untuk ASN itu pegawai negeri disebutnya. Nah, kalau kayak saya ini jatuhnya non-ASN, jadi dibilangnya tenaga ahli muda. Ya, perencanaan wilayah dan tata kota. Khususnya sih perumahan sih. Soalnya sekarang tuh kerjanya emang di yang menangani perumahan-perumahan di Indonesia lah. Gitu. Jadi awal itu kan sebelum lulus kuliah dapat kesempatan, jadi ada dosen yang nawarin gitu, dapat kesempatan untuk coba aja apply di Kementerian PUPR karena lagi buka lowongan untuk yang non-ASN itu. Syaratnya sih karena ini Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jadi yang dicari pasti S1 teknik. Nah, kebetulan yang dicari emang S1 perencanaan wilayah dan tata kota. Terus harus udah lulus. Paling ya itu sih CV, terus kayak sertifikat-sertifikat apa yang pernah didapat gitu sebelumnya. Jadi lama proses seleksinya itu pertama udah menuin semua persyaratan, terus kirim kan ke pihak sana, tapi sempet belum ada panggilan. Terus akhirnya disuruh ngirim lagi untuk yang kedua. Nah, yang kedua kali ini baru langsung dipanggil itu berapa lama ya? Sebulan. Mungkin kalau misalnya kayak gimana ya? Kalau perusahaan swasta itu kan emang step-stepnya tuh yang ya kita tahu lah kayak psikotes, terus medical check up dan segala macem. Cuman kalau untuk di pemerintahan ini khususnya yang non ASN itu lebih kayak apa ya? Lebih kayak cuma ya udah lihat background, lihat CV, terus coba interview, terus coba kayak apa ya? On trial job ya. Kayak berapa minggu gitu, kalau cocok lanjut, kalau enggak ya udah. Terus sistemnya ini di non ASN ini kayak saya itu kontrak gitu, jadi by kontrak, per kontrak lah setahun. Kendalanya itu karena baru lulus, terus belum punya ijazah, dan waktu itu juga posisinya nggak ada SKL, surat keterangan lulus. Jadi itu benar-benar kayak jadi nggak punya background gitu, karena kan belum ada ijazah, belum ada SKL, karena kan baru banget sidang. Itu sih kendalanya. Sedangkan dari pihak sana itu, soalnya ini kan udah kayak bukan magang kan, benar-benar kerja, harus ada ijazah gitu. Ya, jadi untuk fasilitas yang didapat selama bekerja sebagai non-ASN di PUPR itu gaji pokok, itu udah pasti di atas UMR. Terus karena sistemnya kontrak sebenarnya sih cuma gaji pokok aja, tapi kadang kalau misalnya kita itu kan sering ke luar kota, dinas-dinas ke luar kota, itu pasti ada yang namanya SPPD. Jadi dari situ sih. Selain gaji pokok, untuk fasilitas lain sebenarnya ada jemputan karyawan, tapi nggak pernah pakai. SPPD itu kayak perjalanan dinas gitu loh, surat perjalanan dinas, sifatnya reimburse gitu.
Harapan karir karena ini non ASN itu sistemnya kontrak ya. Jadi sebenarnya kalau emang mau di pemerintahan ya udah pasti harus tes CPNS. Itu udah pasti kan, maksudnya supaya terikat. Tapi kalau pengennya sih pengen juga nantinya coba-coba terus tes CPNS. Tapi ya kalau bisa juga nanti misalnya di konsultan perencanaan tata kota itu juga ya nggak apa-apa sih. Maksudnya juga nggak akan selamanya kontrak terus.